Terus Pak Pram itu bilang, kenapa cuma mendatar, kenapa tidak dibongkar, ditunjukkan bahwa betul ada. Terus satu-satunya yang persis saya tahu dari waktu itu, saya dengan Bu Sulami itu, nih sekarang, nah, soalnya aku sudah tahu, sudah pernah ke sana, itu tahun 74. Oh, ke Wonosobo itu? Iya. Di tempatnya di eksekusi itu ya? Iya, kan saya dikasih tahu kilometer sekian. Di situ hutan dari pohon sengon atau apa ya, pokoknya pohon kayu yang ini, cuma ada pohon kelapa itu 2 di situ. Itu untuk bukti, dan di situ ada lubang-lubang. Dan memang betul ada 3 lubang. Yang 2 sudah ditutup, yang 1 belum. Pada waktu itu saya turun dari jalan itu ke bawah sampai ke lokasi yang itu agak jauh. Lubangnya seperti sumur itu? Ya enggak, juga lubang cuma galian 2 meter, diameter 2 meter, setengah meter sekitar. Itu kan sampai kan waktu penggalian kan kita helm di syuting. Oh iya, waktu penggalian itu ya. Dan memang ditemukan kerangka waktu itu. Wah iya. Kita sudah sampai menemukan 21 kerangka itu. 26 malah. Kan itu 2 lubang. Dan itu tanah itu udah longsor, kena hujan, sudah jadi 1. Akar pohon kelapa itu ada yang sudah keluar dari tengkorak kelapa yang di sini, yang ada lubang kan. Dan juga diketemukan misil-misil pelurunya ada masih. Selongsongnya juga bisa ada yang ketemu. Nah, kalau gitu lihat di filmnya kan pernah ada yang ketemu tak bentuk kerangka tangan begini. Saya menemukan cincin kawin. Oh iya, cincin kawin ada juga itu. Iya, masih dipakai begini. Dipakai. Iya. Jadi saya menemukan itu. Itu ternyata dia kawin tahun 65 juga, bulan Juli. Tanggalnya berapa ya? 27 atau 20. Jadi 27 bulan 7, 26 bulan 7. Tahun 65. Itu kan jadi benar-benar bukti ada. Ya. Terus ada yang camat. Pak camat itu kan pakaiannya khusus kan, anunya kancingnya. Kancingnya ya. Iya, itu masih saya bisa ketemu. Pakaiannya itu kancingnya. Pakaiannya enggak ada kan sudah ya. Kancingnya masih. Terus yang dari dulu kan masih. Tahun kapan ya yang menemuinya? Ya. Tahun kapan yang menemuinya? Yang ditemu di tahun 99. 99 berarti kita mulai 34 tahun. Bulan November. 32 tahun. Ya, 30 tahun. Ya. Terus tahun 2000 bulan Februari itu diselesaikan penggalian. Ya, jadi kalau begitu kerangka, tetapi pakai kerangkanya enggak, wujudnya cuma tulang benih, tulang kaki, udah berserakan di mana-mana ketemu. Tidak mau wujud enak sekali. Ada yang apa namanya? Ada yang mengadakan penelitian siapa forensik medicine ada. Ya forensik yang ada. Datang dokter yang mengatakan dokter Ando kita kan mengadakan penelitian kan komplit. Jadi ada yang misalnya dari SDH-nya itu dari SLB. Jadi yang mendampingi waktu kita saya untuk ngadep ke Komnas HAM. Jadi saya minta, saya boleh nggak saya kalau nggak boleh, kenapa nggak boleh seorang anak mencari kerangka ayahnya? Terus dipertimbangkan apa nggak tahu, sampai akhirnya boleh diizinkan begini. Nah, waktu itu sudah menentukan, sudah sampai di Wonosobo. Di situ harusnya jam 7 pagi kita mulai akan penggalian. Ada demonstrasi dari massa yang padahal kita juga sudah menyiapkan tenaga keamanan dari Banser, dari Satgas, dan ada juga dari itu sudah. Tapi kan nggak berani semua. Demonstrannya dari mana itu? Dari daerah sana ada dari tertentu. Menamakan diri sebagai apa? Tidak tahu. Saya sendiri waktu itu saya di kabupaten ngadep bupatinya untuk
memintakan izinnya itu harus sebetulnya kan sudah diizinkan. Tapi karena ada orang-orang yang mendesak, ya tidak setuju dengan penggalian itu. Itu tidak ada itu kan orang-orang yang dulu orang-orang yang dibunuh oleh PKI. Dia bilangnya gitu. Oh ya, jadi dibalik. Nah itu sampai itu kita mesti hubungi Jakarta. Jadi langsung kita ke Komnas HAM hubungan suruh bicara sendiri bupatinya. Baru sampai jam 11-an kira-kira itu baru dapat izin kita ke tempat. Kan sudah agak gerimis, sudah tidak untuk waktu itu. Kan bulan November kan hujan kan waktu itu. Nah di situ ya kita dalam penggalian itu ya sepaneng ya. Engko gek ora eneng ya. Kita kan enggak tahu nanti ada atau enggak kan kita enggak tahu. Persisnya kan kita enggak tahu. Belum tahu sebelumnya. Cuma kita mesti pertama kali ya memang pohon kelapa. Padahal pohon kelapa itu umur 32 tahun belum pernah berbuah. Semacam sesuatu yang ajaib. Baru saat mau menjelang penggalian itu ada buahnya. Baru berbuah. Ada spiritualnya juga ya. Dan sebetulnya sejak tahun 70-an 74 itu sudah sering mungkin yang punya keluarga yang tahu ada yang itu sudah sering nengok ke situ. Jadi kalau waktu saya tahu waktu saya pertama kali ke situ ya udah ya udah kita punya keyakinan betul Bapak di sini ya. Nah, terus setiap tahun senin kita nengok ke sana. Itu Pak sudah ada, mesti ada bunga, ada mesti sudah ada yang nengok selain ada yang nyekar gitu ya. Iya, ada kan waktu ada foto-foto yang waktu saya ke sana untuk ziarah. Oh itu sering ziarah juga? Iya, adik saya persis itu kan sering di Jakarta pakai mobil ya kadang kalau lewat di situ mampir gitu kan. Nah itu waktu kita mau menggali itu persis sudah nanti jalan dengan lokasi ini sudah nggak naik. Jadi ini jalannya makin turun. Nah ini mesti sudah banyak yang longsor. Jadi sudah tidak posisi yang sebenarnya terus bisa satu lubangan mungkin jadi satu kan gitu. Tidak, jadi sudah berserakan kemana-mana. Berarti begini saya mau bertanya, bagaimana tahu inilah tempatnya yang dikuburkan? Ada pohon kelapa itu. Oke. Dua pohon kelapa itu sebagai tanda bagi situ dua lubang yang pernah ada pembantaian. Biasanya kalau yang menanam itu siapa pun juga tidak tahu. Nah, tapi kenapa pada waktu hampir waktu menjelang ada penggalian itu kan jalan di atas itu kan persis tikungan. Itu ada batu yang itu ada pos LDII. Jadi di situ kok malah ada LDII di situ sepertinya malah seperti kodenya tempat di situ. Ya enggak tahu bagaimana. Ini salah satu. Ini dijadikan oleh tentara atau polisi atau algojo? Tentara yang mengatakan. Itu yang membantu itu tentara. Kalau yang ini ya tentara. Tapi saya sebetulnya sudah pernah dengar cerita juga bahwa tentara pelaku ya salah satu pelaku itu kan sudah ada itu. Dulu pernah ada yang masuk, dia cerita itu dia di dalam penjara juga lah. Dia sempat di penjara juga? Tidak tahu alasan apa, nggak tahu. Akhirnya kok dia masuk sampai dia bisa cerita-cerita itu kan ditangkap sama lantas maaf tentang keadaan itu, tapi waktu 21 orang ini dilepaskan dari penjara lalu dibawa ke situ. Tidak dilepaskan ya dibawa ke ke sana. Lalu mereka jongkok ya. Iya. Jadi mereka disuruh
buat lubang enggak? Enggak, yang buat lubang itu napi. Tahanan tahanan yang lain. Tahanan pidana. Sebelum atau sesudah? Ya menjelang mau ada pembantaian. Oke. Jadi tiap kali ada suruh gali. Okay. Ya yang kita dapatin tempat itu tentang penggalian itu napi itu ada salah satu yang kita masih hidup ya bisa gali. Okay. Tapi saya nggak ketemu waktu itu, ada tim sendiri yang untuk mereka. Soalnya saya termasuk tim yang untuk mencari keluarga yang daftarannya ada di sini. Itu di Jogja semua. Makanya ada tahu ada camat. Nah itu ketahuan camatnya itu gigi palsunya kan apa perak apa itu. Nah, itu ketahuan rahang di atas ke bawah. Waktu itu anaknya ikut kan, ikut di situ. Jadi ciri khasnya apa ini pas kita menemukan satu orang ini kemungkinan ya, dan dia dikuburkan di tempat keluarga. Berarti jadi barangkali napi yang buat lubang barangkali 2 meter atau apa dalamnya? Lebarnya saya tidak tahu, cuma dalamnya saya tidak tahu. Cuma kita tahu itu lubang, soalnya satu lubang itu masih sudut begitu. Ada tapi tidak dalam gitu. Jadi mereka disuruh jongkok ini dari belakang. Iya. Lalu langsung bapaknya di depan lubang dan langsung ditembak dari belakang. Satu demi satu. Ada yang banyak. Belakang. Oke, kepala. Cara eksekusinya makanya ditembak ya. Itu ditembak. Itu masih lebih baik. Saya dari kemarin dari berita. Ada yang di banyak, tidak. Tapi banyak ditembak. Itu di jalanan dan itu masak. Masak? Iya. Jadi yang masyarakat yang melakukan ya. Rakyat. Soalnya kalau nggak mau dibunuh sendiri. Itu ada yang katanya aku baru saja kemarin pulang dari sana itu katanya pernah itu Jakarta itu dua itu orangnya itu ininya udah sudah jatuh, orangnya itu masih jalan begini tanpa kepala. Jadi kamu lihat dia. Saya baca dalam buku itu ya, Kompas atau apa? Pengakuan Argojo. Tidak, itu masalah dunia. Sebetulnya di Pedan di Klaten ya. Nah, itu ya dong, kepalanya ditangkapkan di pagar rumah. Di pagar rumahnya. Saya tidak bisa bayangkan namanya Bapak Muhadi kan? Bapak Muhadi itu orang yang sangat terhormat kan? Dan tiba-tiba kenapa masyarakat bisa? Ini bukan masyarakat, tapi ini militer. Ya, militer atau siapa punya lingkungan ya yang dulu yang kenapa tiba-tiba bisa mengubahkan orang-orang pikiran atau pandangan orang-orang terhadap orang yang dulu begitu dihormati, orang yang baik. Kenapa tiba-tiba bisa bunuh? Karena masyarakat diancam, tadi Ibu bilang. Ada. Ya, tapi tidak semua. Tapi itu kan. Motifnya banyak. Ini soalnya pandainya orang yang sebetulnya mengadakan coup terhadap pemerintah. Jadi memutar balik kan. Jadi ini dianggap misalnya kan diberi orang masyarakat itu diberi kereta yang sebetulnya itu hal tidak benar. Orang-orang itu anti Tuhan, menghina Tuhan, ya kan itu kan senjata paling ampuh di masyarakat pada waktu yang beragama. Jadi stigma seperti itu sampai sekarang pun orang-orang masih bisa ngomong seperti itu. Dulu waktu saya diperiksa kan juga datang. Bapak anggap saya ateis. Ateis kan? Iya. Bapak nggak percaya kalau saya misalnya saya sholat atau apa. Bapak kan nggak pernah lihat saya.
Saya pun juga begitu. Apa saya percaya bahwa itu orang beragama, bertuhan benar-benar? Saya tak mungkin, tak bilang begitu. Kan sama. Ya. Jadi jangan sembarangan orang anggap tidak bertuhan. Dan saya ya, hal seperti itu ditanamkan pada semua orang-orang. Ya, orang Indonesia itu kan masih goblok. Sampai sekarang dapat gobloknya. Akan masih kemakan terus. Ya. Kalau misalnya ada apa, misalnya ada pertemuan, wah hati-hati itu komunis baru mau timbul, itu ya orang kan ini udah nggak benar semua. Susah sekali. Saya sampai sekarang belum masuk akal. Ya. Kok gitu? Kadang saya saja masih penuh tanya-tanya. Kok bisa sampai hati seperti itu? Itu yang langsung gitu. Belum yang misalnya perkosaan, penyiksaan, disetrum segala macam. Itu kejadian seperti itu. Otak itu di mana? Ya. Nah itu. Ya. Itu saja sudah tidak habis pikir. Apalagi orang lain. Lalu waktu Maret, waktu saya Itu bisa dibaca dulu, Bu. Enggak. Jenengan ya baca. oh ya, Boleh. oke. Ini Pak Sandi Wijaya itu dia termasuk pegawai di kantor DPR. Ya. Pak Sandi Wijaya itu rumahnya di dekat Pasan sana. Ya. Pak Dullah Asrul itu Camat Tempel. Ini yang kenal. anaknya. Ya. Kenal ya? Ya. Ibu tahu. Iya, oke. Nanti kalau kenal gitu ya. Nah, kalau Pak Sandi Wijaya itu sering ketemu sama Bapak. Pak Tondo Parto itu lurah pasar Tempel. Oh. Namanya Tondo itu mesti lurah pasar. Iya. Tempel. Kalau Pak Harsono siswa ini Carik, kalau tidak keliru Carik di sana di. Malah pejabat-pejabat ya. Mana sih? Ya. Terus Amin itu adik dari apa ya? Tapi dia dari Pemuda Rakyat. Terus Pak Ahmad Ali ini juga saudaranya dari anak ada. Ini ada nih orang Prambanan. Iya. Marlan ini direktur majalah Waspodo, majalah Pesat. Oh, di Jogja. Di Jogja dulu kantornya itu di Pakuningrat. Oh. Dia dulu bekas digulis. Bekas apa? Digul. Oh, digul. Oh, daftar Tahu digul. kan? Ya. Nah, Proven ya. digul itu ya. Ya. Terus Dr. Andes Ibnu Santoro. Itu HSI. Ini dosen sebetulnya. Baru pulang 1 minggu dari Amerika. Oh. Karena dia tugas belajar dapat beasiswa dari Ford Foundation. Oh, apa dia juga termasuk itu? Pulang ya karena HSI. Oh, Orang itu apa? Himpunan Sarjana Indonesia. Oh. Itu pun Masuk. oh Itu iya. loh. Ini baru satu Kumpulan minggu. sarjana malah. Kumpulan sarjana kaget. Iya. Sarjana, iya. Ya, pasti saya masuk deh. Nah ini Dr. Andes Ibnu Santoro. Tapi orang tuanya memang dia seorang digul. Oh, proven digul. Digul. Terus ini Muhadi, itu ayah saya. Oh. Kalau bapak apa dulu? Dulu dia bekas tentara, dia veteran, Oh, veteran. tapi tidak mau kan. Dia cuma anggota angkatan 45. Oh. Dia sekjen, sekretaris DIY angkatan 45. Oh. Tapi dia juga anggota Deperda dari DPR Yogyakarta. Deperda? Deperda itu Dewan Perancang Daerah, bagian daripada DPRD. Oh, DPRD Jogja. Jogja. Oh, dari partai apa itu? PKI. Oh, dari PKI juga. Ya. Loh, saya ngakui ya itu Iya. PKI. Iya. Iya. Kegiatan Bapak ya macam banyak, Iya. tapi dia pengusaha. Iya. Pengusaha apa? Macam-macam Bapak itu. Apa kelompok? Nah,
Jadi pertama kali dulu Pemboro bikin tuh pasar malam di Jogja pertama kali ada itu yang bikin bapak saya. Dulu itu untuk angkatan bersenjata yang sudah dirasionalisasi. Iya. Itu untuk cari dana. Habis itu bikin lagi sudah itu. Ya kan tidak bisa terus-terusan tiap hari ada pasar malam, dia pun kemana-mana ya ada. Itu terus bikin jadi perusahaan Anemer itu tempat pemborong bangunan itu termasuk orang-orang yang juga anggota PP ada angkatan itu. Kalau di PKI sendiri sebagai ketua atau sebagai sekretaris atau bagian ekonomi, bukan golek duit. Ya. Bagian ekonomi tapi anggota DPR itu ya, DPRD ya. DPRD. Ya. Itu terus ini ada Asong, ini anak pemuda rakyat Asong. Ya. Itu anak Tionghoa tapi bukan dari sini, dari Kalimantan malah dia. Nur Tony ini anak dari daerah Kedu sana. Ini anak pemuda rakyat. Ya. Sugiono ini juga cari cepongan. Cepongan Sleman. Cepongan? Ya. Sleman. Dekat penjara. Dodo ini mahasiswa dulu ditangkapnya peristiwa Ureka tanggal 20 Oktober di CHTH yang sekarang kantor KONI. Itu dulu CHTH namanya. Dulu di situ ada Universitas Respublika. Dekat kantor pos itu ya? Iya. Belakang beranggalannya. Ya. Ini Dodo. Terus Sri Murwani, nah inilah satunya perempuan yang ada cincinnya. Ya, Sri Murwani itu apa kalau dia? Berwani. Enggak, maksud saya dia pejabat atau mahasiswa atau? Enggak, dia pengurus dia itu. Pengurus organisasi itu ya. Iya. Dan suaminya ada di sini ya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dibedakan. Tidak. Dipisahkan. Belum kan. Ini. Terus Setyo Mujiono ini tarik tegongan ya. Ini yang tarik tegongan yang Setyo Mujiono bukan si Sugiono. Sugiono itu yang Sugiono yang tarik perambanannya. Terus Siswo Harjono ini ya saya kadang-kadang jabatan kadang sudah lupa ya. Slamet Suyatno, Mariono, Sumitro, G Supraworo.